Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaiskayila Ladeva Putri dari kelas 11 IPA 2 mendapat tugas mata pelajaran sejarah Indonesia dengan mengangkat judul perlawanan di Bali, yakni Perang Jagaraga. Pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang saya mengambil Perang Jagaraga karena masyarakat Indonesia masih sangat rendah akan sejarah negerinya sendiri. Hal ini menjadi alasan saya untuk mengulas perang di Indonesia, khususnya Perang Jagaraga, yaitu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu 1. Apa yang melatar belakangi Perang Jagaraga? Kedua, bagaimana kronologi Perang Jagaraga? Ketiga, nilai apa yang dapat diteladani dari Perang Jagaraga? C. Tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan dan manfaat dari ulasan Perang Jagaraga antara lain: 1. Untuk mengetahui Perang Jagaraga. Kedua, untuk mengetahui kronologi Perang Jagaraga. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan meneladani nilai-nilai yang ada di dalam Perang Jagaraga. Pembahasan. A. Perang Jagaraga. Perang Jagaraga yaitu perang antara Koninklijke Nederlands-Indisch Leger dengan Kerajaan Bali pada tahun 1849. Selanjutnya, dalam ekspedisi kedua, Belanda menyiapkan kapal perang sebanyak 22 kapal dan setiap kapal dilengkapi meriam dan senjata lainnya. Kekalahan Belanda dalam ekspedisi pertama membuat Belanda marah. Bersama dengan gugurnya Patih Jelantik, maka berhenti pula perlawanan Jagaraga terhadap Belanda. Hipotesis. Hipotesis yang saya ambil dari Perang Jagaraga yaitu diberlakukannya hukum tawan karang oleh Raja Buleleng yang mempunyai hak untuk merampas seluruh isi kapal yang terdampar di pantai Bali. C. Latar belakang terjadinya Perang Jagaraga. Pada tahun 1841, Belanda mengadakan perjanjian dengan Raja Buleleng yang isinya hukum tawan karang tidak akan berlaku bagi kapal Belanda. Pada tahun 1844, perjanjian itu dilaksanakan dan pada tahun itu juga Raja Buleleng melanggar kesepakatan yang artinya kapal Belanda yang terdampar di perairan Bali dirampas oleh Bali. Akan hal itu, Belanda tidak terima dan menyebabkan perang di Jagaraga. D. Kronologi Perang Jagaraga. Perang Jagaraga 1. A. Maret 1848. Sebelum Belanda menyerang, Belanda mengirim utusan ke Buleleng. B. 27 April 1848. Belanda menyatakan resmi perang. C. 6 Juni 1848, ekspedisi Belanda kedua sudah merapat di pantai Sangsit. D. 8 Juni 1848, Belanda mendarat di desa Sangsit dan terus melakukan penyerangan. E. 9 Juni 1848, Mayor Short berusaha menguasai Bungkulan menuju desa Jagaraga dan bertujuan memukul pusat pertahanan Patih Jelantik. F. 27 Juni 1848, serdadu Belanda mengalami kekalahan dan kembali ke Jawa. Bali menang karena kepemimpinan Patih Jelantik dan bersatunya rakyat Bali. Perang Jagaraga 2. A. 14 April 1849. Armada Belanda mendarat di tepi pantai Sangsit. B. 15 April 1849. Patih Jelantik bersama serdadunya kurang lebih 10.000 orang berangkat ke Singaraja. Selanjutnya, lambung barat benteng induk Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. C. 16 April 1849. Benteng induk Jagaraga jatuh ke Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel C.A. de Brough. D. 24 Mei 1849, Benteng Kusamba diserang serdadu Belanda. E.
25 Mei 1849. Malam menjelang pagi, perkemahan Belanda diserang pasukan dari Kelungkung dan tertembak Jenderal Michels. Kemudian, Letnan Kolonel Van Swetteren memerintahkan kembali ke Jawa, dan kemenangan ada pada kerajaan Kelungkung. Nilai-nilai luhur dalam Perang Jagaraga. Nilai yang dapat diambil dari Perang Jagaraga yaitu nilai patriotisme dan jiwa kepahlawanan rakyat Bali. Rakyat Bali membela hak yang benar-benar milik mereka dengan rasa persatuan dan kesatuan. Penutup. Kesimpulan. Belanda pertama kali datang ke Bali tahun 1597 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan memperlihatkan sifat persahabatan yang saling hormat-menghormati. Kemudian disusul Belanda-Belanda yang lain dan berhubungan politik. Belanda secara licik telah melakukan ikatan perjanjian dengan raja di Bali yang bersifat mengurangi kekuasaan Belanda di Bali. B. Saran 1. Bagi pemerintah. Pemerintah harus melindungi peninggalan Perang Jagaraga dan perang-perang lainnya dengan membangun museum agar masyarakat mengetahui bagaimana jasa para pahlawan terdahulu dan menghargai para pahlawannya. Kedua, bagi lembaga pendidikan. Para guru seharusnya menceritakan perang-perang di Indonesia agar para siswa dan siswinya dapat mengambil nilai positif dari perang tersebut. Demikian penjelasan Perang Jagaraga yang terjadi di Bali. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.